Siti Jenar menyebut jiwa itu adalah suara hati nurani, yang merupakan ungkapan dari zat Tuhan yang harus ditaati dan dituruti perintahnya. Siti Jenar membedakan antara apa yang disebut jiwa dan akal. Jiwa selain merupakan ungkapan kehendak Tuhan, juga merupakan penjelmaan dari Yang Widi atau Tuhan, sehingga badan raga dianggap sebagai Yang Widi. Sementara itu, akal adalah kehendak, angan-angan, dan ingatan yang kebenarannya tidak sepenuhnya dapat dipercaya, karena selalu berubah-ubah. Berbeda dengan akal, jiwa yang berasal dari Tuhan itu mempunyai sifat kekal atau langgeng sesudah manusia mati yang melepaskannya dari belenggu badan manusia. Terkait dengan prinsip disiplin keilmuan, Siti Jenar memang dengan tegas dan sangat tegas tidak menggunakan disiplin syariat, atau yang lebih spesifiknya adalah ilmu fikih. Karena ilmu fikih dipandang oleh Siti Jenar tidak bisa digunakan untuk memaknai dan menilai ilmu tasawuf. Sebab piranti pengetahuan, asumsi dasar, paradigma, dogma, doktrin, dan mitos masing-masing disiplin sangat berbeda. Siti Jenar menamai ilmu dan ajarannya sebagai ilmu sejati, yaitu ilmu atau cara yang menjadikan bersatunya sukma, yang dihayati secara terbuka dalam penyepian, tersimpan dalam kalbu, sehingga menurut Siti Jenar, bila kau masih menyembah dan memuji Tuhan dengan cara biasa, kamu baru memiliki pengetahuan yang kurang sempurna. Jangan tersenyum seolah-olah kau sudah mengerti, bila kau belum mengetahui ilmu sejati. Metode dan atau cara ini adalah bertolak belakang dengan cara ibadah yang diajarkan melalui syariah fikih dengan menyertakan bacaan dan doa-doa. Mari kita simak wejangan Siti Jenar dari nomor 108 sampai dengan nomor 140 dari 140 ajaran Siti Jenar. Nomor 108. Mana ada yang maha suci, baik di dunia maupun di akhirat sunyi. Yang ada saya pribadi, sesungguhnya besok saya hidup seorang diri tanpa kawan yang menemani. Disitulah Datullah mesra bersatu menjadi saya. Nomor 109. Karena saya di dunia ini mati, luar dalam saya sekarang ini, yang di dalam hidupku besok, yang di luar kematianku sekarang. Nomor 110. Orang yang ingin pulang ke alam kehidupan tidak sukar, lebih-lebih bagi murid Siti Jenar, sebab ia sudah paham dengan menguasai sebelumnya. Di sini dia tahu rasanya di sana dia tahu rasanya di sini. Nomor 111. Tiada bimbang akan manunggalnya sukma. Sukma dalam keheningan tersimpan di hati sanubari. Terbukalah tirai, tak lain antara sadar dan tidur. Ibarat keluar dari mimpi, menyusupi rasa jati. Nomor 112. Manusia tidak boleh memiliki daya atau keinginan yang buruk dan jelek.
Nomor 113. Manusia tidak boleh berbohong. Nomor 114. Manusia tidak boleh mengeluarkan suara yang jorok, buruk, saru, tidak enak didengar, dan menyakiti orang lain. Nomor 115. Manusia tidak boleh memakan daging, hewan darat, udara, ataupun air. Nomor 116. Manusia tidak boleh memakan nasi, kecuali yang terbuat dari bahan jagung. Nomor 117. Manusia tidak boleh mengkhianati terhadap sesama manusia. Nomor 118. Manusia tidak boleh meminum air yang tidak mengalir. Nomor 119. Manusia tidak boleh membuat dengki dan iri hati. Nomor 120. Manusia tidak boleh membuat fitnah. Nomor 121. Manusia tidak boleh membunuh seluruh isi jagat. Nomor 122. Manusia tidak boleh memakan ikan atau daging dari hewan yang rusuh, tidak patut, tidak bersisik, dan tidak berbulu. Nomor 123. Bila jiwa badan lenyap, orang menemukan kehidupan dalam sukma yang sungguh nyata dan tanpa bandingan. Ia dapat diumpamakan dengan isinya buah kamumu. Pramana menampilkannya manunggal dengan asalnya dan dilahirkan olehnya. Nomor 124. Tetapi yang kau lihat, yang nampaknya sebagai sebuah boneka penuh mutiara bercahaya indah, yang memancarkan sinar-sinar bernyala-nyala, itu dinamakan pramana. Pramana itu kehidupan badan, ia manunggal dengan badan, tetapi tidak ambil bagian dalam suka dan dukanya, ia berada di dalam badan. Nomor 125. Tanpa turut tidur dan makan, tanpa menderita kesakitan atau kelaparan. Bila ia terpisah dari badan, maka badan ikut tertinggal, tanpa daya, lemah. Pramana itulah yang mampu mengemban rasa, karena ia dihidupi oleh sukma. Kepadanya diberi anugerah mengemban kehidupan yang dipandang sebagai rahasia rasanya dat. Nomor 126. Penggosokan terjadi karena digerakkan oleh angin. Dari kayu yang menjadi panas muncullah asap, kemudian api. Api maupun asap keluar dari kayu. Perhatikanlah saat permulaan segala sesuatu. Segala yang dapat diraba dengan panca indera keluar dari yang tidak kelihatan tersembunyi. Nomor 127. Ada orang yang menyepi di pantai. Mereka melakukan konsentrasi di tepi laut. Buka dua hal yang mereka pikirkan. Hanya pencipta semesta alam yang menjadi pusat perhatiannya. Karena kecewa belum dapat berjumpa dengannya, maka mereka lupa makan dan tidur. Nomor 128. Badan jasmani disebut cermin lahir, karena merupakan cermin jauh dari apa yang dicari dalam mencerminkan wajah dia yang berpaes. Cermin batin jauh lebih dekat. Nomor 129. Siang malam terus-menerus mereka lakukan sholat. Dengan tiada hentinya terdengarlah pujian dan zikir mereka, dan kadang mereka mencari tempat lain dan melakukan konsentrasi di kesunyian hutan. Luar biasalah usaha mereka, hanya penciptalah yang menjadi pusat pandangannya.
Nomor 130. Badan cacat kita celak, keutamaan kerendahan hati kita puji, tetapi keadaan kita ialah digerakkan didorong oleh sukma, tetapi sukma tidak tampak, yang nampak hanya adan. Nomor 131. Cermin batin itu bukanlah cermin yang dipakai orang-orang biasa. Cermin ini sangat istimewa karena mendekati kenyataan. Bila kau mengetahui badan yang sejati, itulah yang dinamakan kematian terpilih. Nomor 132. Bila engkau melihat badanmu, aku turut dilihat. Bila kau tidak memandang dirimu begitu, kau sungguh tersesat. Nomor 133. Sukma tidak jauh dari pribadi. Ia tinggal di tempat itu jua. Ia jauh kalau dipandang jauh, tetapi dekat kalau dianggap dekat. Ia tidak kelihatan karena antara dia dan manusia terdapat kekuatan yang meresapi segala-galanya. Nomor 134. Yang sukma purba menyembunyikan diri terhadap penglihatan, sehingga ia lenyap sama sekali dan tak dapat dilihat. Kontemplasi terhadap dia yang benar lenyap dan berhenti. Jalan untuk menemukannya dilacak kembali dari puncak gunung. Nomor 135. Tetapi yang sukma sendiri tidak dapat dilihat. Cepat orang turun dari gunung, dan dengan seksama orang melihat ke kiri ke kanan. Namun dia tidak ditemukan. Hati orang itu berlalu penuh duka cita dan kerinduan. Nomor 136. Hendaklah waspada terhadap penghayatan roroning atunggil, agar tiada ragu terhadap bersatunya sukma. Penghayatan ini terbuka di dalam penyepian, tersimpan di dalam kalbu. Adapun proses terungkapnya tabir penutup alam gaib, laksana terlintasnya dalam kantuk bagi orang yang sedang mengantuk. Penghayatan gaib itu datang laksana lintasan mimpi. Sesungguhnya orang yang telah menghayati semacam itu berarti telah menerima anugerah Tuhan, kembali ke alam sunyi, tiada menghiraukan kesenangan duniawi. Yang Maha Kuasa telah mencakup pada dirinya, dia telah kembali ke asal mulanya. Nomor 137. Mati raga orang-orang ulama yang mengundurkan diri di dalam kesunyian hutan ialah hanya memperhatikan yang satu itu tanpa membiarkan pandangan mereka menyimpang. Mereka tidak menghiraukan kesukaran tempat tinggal mereka. Hanya dialah yang melindungi badan hidup mereka yang diperlihatkan. Tak ada sesuatu yang lain yang mereka pandang. Hanya Sang Penciptalah yang mereka perhatikan. Nomor 138. Yang menciptakan mengemudi dunia adalah tanpa rupa atau suara. Kalbu manusia yang dipandang sebagai wismanya, carilah dia dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai pandanganmu terbelah menjadi dua. Peliharalah baik-baik iman kepercayaanmu dan tolaklah hawa nafsumu. Nomor 139. Bila kau masih menyembah dan memuji Tuhan dengan cara biasa, kau baru memiliki pengetahuan yang kurang sempurna. Jangan tersenyum seolah-olah kau sudah mengerti. Bila kau belum mengetahui ilmu sejati, itu semua hanya berupa tutur kata. Adapun kebenaran sejati ialah meninggalkan sembah dan pujian yang diungkapkan dengan kata-kata. Nomor 140. Sembah dan puji sempurna ialah tidak memandang lagi adanya Tuhan, serta mengenai adanya sendiri
tidak lagi dipandang. Papan tulis dan tulisan sudah lebur, kualitas tak ada lagi. Adamu tak dapat diubah. Lalu apa yang masih mau dipandang? Tidak ada lagi sesuatu. Maklumilah. Preview.